Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Mukhtar Rafiq dengan NIM 06021283280026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, manfaat, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen kado terakhir untuk Lili karya Yanti Kiding Alo. Baik, yang pertama itu adalah kelebihan. Kelebihannya yang pertama itu adalah cerpen ini mampu menyentuh emosi para pembacanya seperti rasa iba terhadap Billy, dan rasa kesal terhadap Mawar dan Melati, lalu ada perasaan senang hingga haru di momen-momen terakhir Lily. Dan yang kedua, alurnya yang saling berkaitan, mulai dari pengenalan karakter, konflik, klimaks dan penyelesaian, semuanya saling berkaitan. Lalu yang ketiga, terdapat pesan-pesan moral seperti jangan menilai orang lain dari penampilannya saja, kejujuran, persahabatan sejati. Dan yang terakhir, gaya bahasanya yang sederhana sehingga cocok untuk para pembaca yang masih remaja dan pelajar. Lanjut, yang kedua itu adalah kekurangannya. Yang pertama adalah konflik yang selesai dengan cepat. Perubahan sikap Mawar dan Melati ini terjadi relatif cepat. Alangkah baiknya ada ditunjukkan peristiwa atau kejadian yang membuat mereka benar-benar berubah. Lanjut, yang kedua, pengembangan latar tempat dan waktu yang kurang dieksploitasi. Alangkah baiknya latar-latar tersebut diperdalam sehingga para pembaca mendapatkan gambaran. Yang ketiga, ada beberapa dialog yang dinilai terasa formal atau kaku untuk percakapan sehari-hari. Lanjut, yang ketiga adalah manfaat. Yang pertama, menumbuhkan rasa empati dan menghargai orang lain. Cerpen ini mengajak kita untuk tidak hanya menilai orang dari luarnya saja, namun juga dinilai dari sikap mereka. Lalu, cerpen ini juga mendorong pembacanya untuk menghargai orang lain. Yang kedua, sebagai refleksi diri, cerpen ini mendorong pembaca untuk menilai bagaimana sikap mereka bisa berdampak pada kehidupan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, menghargai hidup. Pesan terakhir Lily adalah untuk menghargai hidup dan waktu yang ada, serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Lanjut, yang keempat itu adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dalam cerpen ini adalah tema persahabatan dan penyesalan. Unsur yang kedua itu adalah alur. Alur pada cerpen ini adalah alur maju, di mana dimulai dari pengenalan para tokoh, awal munculnya konflik, klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh pertama itu adalah tokoh Lily. Itu adalah sebagai tokoh utama, baik hati, berhati lembut, penyayang dan penyabar. Lalu tokoh kedua itu adalah Rose, sahabatnya Lily, dikenal sebagai siswi teladan dan baik hati. Dan tokoh terakhir adalah Mawar dan Melati, sebagai tokoh jahat yang menilai orang dari penampilan saja, sombong dan egois, namun akhirnya sadar di akhir cerpen. Lanjut, yang unsur yang keempat adalah unsur latar. Latar pertama itu adalah latar tempat, berlatar di SMA Negeri 1 Jayapura, lalu ada di ruang kelas, bawah pohon, dan di rumah sakit. Lanjut, yang kedua adalah latar waktu. Latar waktunya itu adalah awal semester baru, beberapa minggu setelah Lily bersekolah, saat istirahat, dan di tengah malam. Lalu latar suasana sini adalah mengharukan, sedih, dan akhirnya bahagia sekaligus sedih karena kepergian Lily. Lanjut, itu adalah unsur yang kelima adalah unsur gaya bahasa. Gaya bahasa pada cerpen ini adalah gaya bahasa sederhana. Lanjut, yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Dan yang ketujuh adalah amanat. Amanat pada cerpen ini, pertama, jangan menilai orang lain dari penampilan saja, namun nilailah dari sikapnya. Lalu yang kedua, persahabatan sejati.
Yang ketiga adalah kan hidup dan waktu yang ada sebaik mungkin dan jangan disia-siakan. Lanjut, yang kelima adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah nilai sosial. Itu pertama adalah pentingnya interaksi positif dengan orang lain, jangan memunculkan orang lain, dan pentingnya saling membantu. Yang kedua adalah nilai moral dan religius, mengajarkan tentang pentingnya memaafkan, kejujuran, dan bersyukur atas kehidupan dan menerima takdir dengan ikhlas. Lanjut, yang ketiga adalah nilai kemanusiaan, menghargai setiap kehidupan dan empati terhadap penderitaan orang lain. Lanjut, kondisi sosial dan budaya, di mana adanya perbedaan status sosial dan perbedaan penampilan yang dapat memicu diskriminasi di dalam dunia pendidikan. Terakhir adalah latar belakang penulis. Latar belakang penulis yang berasal dari Papua mungkin membuat pemilihan latar tempat dan juga nuansa cerita. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai kelebihan, kekurangan, manfaat, unsur ekstrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen Kado Terakhir untuk Lili karya Yanti Ginting Alo. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.